Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Ariski. Saya merupakan mahasiswa jurusan Agroteknologi dari Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji mutu lada putih. Lada putih merupakan salah satu produk rempah-rempah yang diperdagangkan di dunia. Salah satu daerah penghasil lada putih di Indonesia yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal dengan penghasil lada putih atau biasa disebut mentok white pepper. Provinsi Bangka Belitung menempati urutan pertama dalam produksi lada dengan kontribusi sebesar 32,85% per tahun dengan total produksi 33,828 ton per tahun pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa prospek pengembangan ekspor lada putih di Bangka Belitung sangat besar, sehingga untuk masuk pasar ekspor, lada putih yang dihasilkan harus memiliki mutu yang baik sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pengolahan lada putih di tingkat petani, khususnya di Bangka Belitung, masih dilakukan secara tradisional. Umumnya, petani belum memperhatikan efektivitas dan efisiensi pasca panen lada putih. Pengolahan lada secara tradisional relatif memiliki banyak kelemahan, baik dari segi efisiensi waktu, jumlah tenaga kerja, maupun kualitas lada putih yang dihasilkan. Dilihat dari sisi pendapatan petani, belum optimalnya pengolahan dan rendahnya mutu yang dihasilkan menyebabkan kehilangan nilai tambah yang seharusnya diperoleh petani. Penanganan pasca panen lada putih meliputi beberapa tahapan, yakni panen, perendaman, pemisahan kulit, pencucian, serta pengeringan. Penanganan pasca panen lada yang baik yakni harus sesuai dengan yang dilampirkan pada SNI lada putih. Nah, pada praktikum kali ini kami melakukan uji mutu lada putih. Pengujian dilakukan dengan menghitung persentase kadar benda asing, kadar lada berwarna kehitaman, dan kadar cemaran kapang. Kadar benda asing merupakan benda lain yang terdapat di dalam hasil panen lada selain dari biji lada putih tersebut, seperti tangkai, kulit, daun, pasir, tanah, dan batu-batuan. Faktor yang menyebabkan tingginya kadar benda asing diduga bukan disebabkan oleh tingkat kematangan buah ataupun metode perendaman, tetapi karena disebabkan oleh faktor di saat pencucian dan lingkungan sekitar. Lada berwarna kehitaman merupakan lada putih yang berwarna lebih gelap dari lada putih yang biasa dapat dilihat secara langsung dengan indera penglihatan kita. Penghitaman ini disebabkan biji lada mengandung senyawa tanin atau senyawa yang memberikan warna kecoklatan. Senyawa tanin ini akan mengalami peningkatan apabila mengalami kontak langsung dengan oksigen. Selanjutnya, kadar cemaran kapang. Kadar cemaran kapang merupakan kadar tumbuhnya jamur pada lada putih yang dapat dilihat secara langsung menggunakan indera penglihatan kita. Contoh kapang yang umumnya terdapat pada lada yakni Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan Saccharomyces. Cemaran jamur ini merupakan kontaminasi yang diakibatkan penanganan pasca panen yang kurang optimal, seperti perendaman menggunakan air yang kotor, pemisahan kulit buah dengan diinjak, dan lain sebagainya. Untuk persentase kadar lada kehitaman yang kami peroleh yakni sebesar 2%. Sehingga apabila kita cocokkan dengan tabel SNI lada, maka lada ini masuk ke dalam mutu 2. Untuk kadar benda asing yang kami peroleh yakni sebanyak 0,07%, sehingga apabila disandingkan dengan tabel SNI lada, maka lada ini tergolong ke dalam mutu 1. Sedangkan untuk cemaran kapang, kami tidak memperoleh sama sekali lada yang terserang cemaran kapang, sehingga berdasarkan tabel SNI lada, maka lada ini tergolong ke dalam mutu 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.